Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Jakaria. Kakak adalah instruktur Smart Bahasa Indonesia di Primagama. Oh ya adik-adik, kalian tahu tidak materi tentang drama-drama kehidupan? Ingin tahu jawabannya? Yuk kita simak video berikut ini. Ngomong-ngomong tentang drama, barangkali banyak pertanyaan di dalam benak kalian tentang apa sih itu drama? Kenapa sih sesuatu itu dikatakan dengan drama? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita harus tahu konsep dari drama. Nah, di antara konsep dari drama itu, yang pertama, kita harus tahu apa itu drama dari sisi pengertian. Nah, setelah kita tahu pengertian drama, maka selanjutnya kita harus tahu karakter atau ciri dari teks drama. Karena teks drama tentu memiliki karakter atau ciri yang berbeda dengan teks yang lain. Misalnya teks ulasan atau mungkin teks persuasi. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu unsur-unsur yang membentuk drama. Karena drama itu ada atau drama itu tercipta bukan secara tiba-tiba atau bin salabin, abrakadabra, terus terciptalah drama. Enggak, tapi ada unsur-unsur yang membentuk drama. Nah, setelah itu kita harus paham struktur dari teks drama itu sendiri. Nah, setelah kita sudah paham konsep dari drama, yang diantaranya tadi pengertian, kemudian karakter, kemudian unsur-unsur yang membentuk drama, dan struktur drama, kemudian kita akan coba aplikasikan konsep tersebut di dalam proses pembahasan soal. Setelah kita memahami konsep drama, sekarang kita akan memahami pengertian drama itu sendiri. Drama memiliki pengertian, gambaran kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting untuk dipentaskan. Nah, jadi kalau mungkin ada pertanyaan di dalam benak kalian, kalau sinetron itu apakah dikatakan drama? Itu dikatakan drama. Kalau film apakah itu dikatakan drama? Itu juga dikatakan drama. Karena di dalam sinetron atau film itu menggambarkan kehidupan manusia. Barangkali wayang atau mungkin ludruk itu juga bagian dari drama. Karena di dalam pementasan tersebut menggambarkan kehidupan manusia. Nah, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengenal istilah drama meskipun tidak menggunakan istilah drama. Misalnya kita sebut saja, mungkin kalian pernah mendengar istilah sandiwara, mungkin lakon, atau mungkin sendratari, atau mungkin tonel. Nah, semua istilah itu pada dasarnya merupakan drama. Karena apa? Karena di dalam pementasan tersebut menggambarkan kehidupan manusia. Setelah kita memahami pengertian dari drama itu seperti apa, selanjutnya kita akan coba memahami karakter atau ciri dari teks drama. Nah, untuk memahami karakter atau ciri dari teks drama, di sini kakak akan menampilkan penggalan dari kutipan teks drama. Nah, diharapkan dari penggalan kutipan teks drama ini kita akan coba sama-sama menyimpulkan karakter atau ciri dari teks drama itu seperti apa. Nah, ini sudah kakak tampilkan penggalan dari teks drama yang berjudul Ketika Pangeran Mencari Istri. Suatu ketika, terdapat sebuah kerajaan yang diperintah seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda pengembara. Ia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Pengembara, "Selamat pagi, Pangeran Arthur." Pangeran Arthur, "Selamat pagi. Siapakah kau?" Pengembara, "Aku pengembara biasa. Namaku Theo. Kudengar pangeran sedang bingung memilih calon istri." Pangeran Arthur, "Ya, aku bingung sekali.
Semua wanita yang dikenalkan padaku tidak ada yang menarik hati. Ada yang cantik tapi berkulit hitam. Ada yang putih tetapi bertubuh pendek. Ada yang bertubuh semampai, berwajah cantik tetapi tidak bisa membaca. Aduh, pengembara. Bagaimana kalau kau ajak pangeran berjalan-jalan sebentar? Siapa tahu di perjalanan nanti pangeran bisa menemukan jalan keluar. Pangeran Arthur. Oh, baiklah. Nah, dari penggalan teks dari drama tersebut, kemudian kita coba simpulkan kira-kira karakter dari teks drama itu apa saja. Nah, setelah kita baca tadi, maka di antara dari karakter atau ciri teks drama, yang pertama yaitu berupa cerita. Kenapa kok cerita? Karena di dalam teks drama itu menggambarkan sebuah peristiwa. Ada yang digambarkan di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian berbentuk dialog. Dialog itu apa? Dialog itu adalah percakapan atau interaksi antar tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, yang kemudian bertujuan untuk dipentaskan. Naskah drama itu dibuat dengan tujuan untuk dipentaskan. Jadi setidaknya itulah ciri atau karakter dari teks drama. Nah, selanjutnya unsur-unsur drama. Jadi unsur-unsur drama itu bagian-bagian yang membentuk drama itu sendiri. Nah, apa saja unsur-unsur atau bagian yang membentuk drama? Di antaranya yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema yaitu pokok pikiran atau dasar yang membentuk drama. Nah, kalau misalnya pengarang ingin membentuk atau membuat sebuah drama, otomatis pengarang punya dasar pemikiran kenapa pengarang membuat drama itu. Nah, selanjutnya yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mengarahkan drama. Nah, di dalam sebuah alur ada struktur alur. Struktur alur di dalam drama diantaranya yang pertama ada pengenalan cerita. Kalau di dalam teks cerpen itu dikenal dengan istilah orientasi ya. Nah, selanjutnya ada pengenalan konflik atau awal konflik. Nah, awal konflik itu awal terjadinya yang namanya peristiwa atau pertentangan. Nah, selanjutnya perkembangan konflik. Nah, setelah perkembangan konflik, yang terakhir adalah penyelesaian. Nah, itu alur di dalam sebuah teks drama. Selanjutnya penokohan. Penokohan di dalam teks drama yaitu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh dalam teks drama itu dibagi dua. Yang pertama itu berdasarkan perannya dan yang kedua itu berdasarkan wataknya. Kalau berdasarkan perannya itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dengan tokoh pembantu. Tokoh utama itu artinya tokoh yang menjadi pusat cerita. Cirinya itu dia sering dihadirkan, sering dimunculkan, sering dibicarakan di dalam cerita. Itulah tokoh utama. Nah, kalau tokoh pembantu, tokoh yang dihadirkan untuk menyertai atau mendukung tokoh utama. Nah, sedangkan kalau berdasarkan karakter atau wataknya itu dibagi menjadi 4. Ada yaitu tokoh berkembang atau karakter berkembang. Jadi tokoh berkembang itu maksudnya tokoh yang mengalami perubahan karakter atau sifat. Contoh misalnya, kalau di awal cerita tokohnya itu berwatak baik, kemudian di akhir cerita tokohnya berwatak jahat. Nah, berarti tokoh itu dikategorikan sebagai tokoh berkembang karena telah mengalami perubahan karakter. Nah, yang kedua itu ada tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu seperti yang pada penjelasan sebelumnya tadi, ya, tokoh yang dihadirkan untuk membantu atau menyertai tokoh utama. Nah, yang ketiga itu ada tokoh statis. Statis itu kan artinya tetap atau tidak berubah. Nah, maksudnya kalau misalnya di dalam sebuah cerita, kalau tokohnya tadi di awal cerita berkarakter baik,
kemudian di akhir cerita tetap berkarakter baik, maka tokoh itu dikategorikan sebagai tokoh statis. Nah, yang terakhir itu tokoh serba bisa. Artinya tokoh itu bisa memerankan karakter selain dirinya. Misalnya ada tokoh yang berperan sebagai raja, kemudian di dalam perannya itu dia berubah atau berganti peran menjadi manusia atau manusia biasa. Bukan manusia biasa ya, masyarakat. Nah, jadi tujuan si raja menjadi masyarakat biasa untuk mengetahui bagaimana masyarakatnya, apakah sudah makmurkah atau seperti apa. Nah, berarti di dalam karakter itu, karakter si tokoh yang raja kemudian menjadi masyarakat itu, nah itu dikatakan sebagai tokoh serba bisa. Nah, kemudian di dalam unsur drama ada dialog. Dialog tadi kan artinya percakapan. Nah, di dalam dialog sebuah teks drama ada 3 kata kunci yang perlu kita ketahui nih. Ya, 3 kata kunci itu apa aja? Nah, yang pertama ada yang namanya tokoh. Yang kedua ada yang namanya kramagung. Yang ketiga ada yang namanya wawancang. Nah, tokoh itu ya kita tahu ya, tokoh itu pelaku, ya, pemerannya siapa. Nah, kayak tadi yang contoh sebelumnya kan pemeran atau tokohnya itu kan si pengembara. Nah, itulah tokohnya. Nah, kalau wawancang itu dialog yang diutarakan oleh si tokoh, ya, dialog atau tuturan yang diucapkan oleh si tokoh. Nah, kalau misalnya kramagungnya itu apa? Kramagung itu ekspresi atau tindakan yang dilakukan oleh si tokoh. Nah, misalnya nih ada satu contoh untuk menentukan tokoh itu yang mana, kramagung itu yang mana, wawancang itu yang mana. Nah, di sini ada tuturan si perempuan. Nah, perempuan di situ posisinya sebagai pelaku atau tokoh. Nah, kemudian di situ perempuan mengekspresikan marah, ya. Dan di dalam ekspresi marah itu perempuan itu menuturkan dialog dengan ungkapan, rupanya kau sudah menjadi gila. Neraka atau surga katamu? Nah, jadi ketika mengungkapkan dialog itu, si perempuan atau si tokoh mengekspresikannya dengan nada marah. Nah, jadi itu untuk konsep di dalam dialog. Nah, selanjutnya itu adalah latar. Latar itu kan keterangan mengenai waktu dan tempat. Jadi kalau keterangan mengenai waktu dan tempat pada sebuah teks drama bisa kita ketahui di dalam tuturan atau dialog. Nah, kalau misalnya teks keterangan waktu bisa ditandai dengan menggunakan kata atau konjungsi waktu. Misalnya sesudah itu, setelah itu, atau misalnya malam hari, pagi hari dan sebagainya. Nah, kalau keterangan tempat bisa ditandai dengan posisi cerita itu dilakukan di mana. Nah, yang terakhir dari unsur teks drama yaitu bahasa. Bahasa ini menjadi sebuah media yang sangat penting untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh si tokoh. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks drama. Nah, struktur dari teks drama itu cuma ada 3. Ya, yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, yang ketiga ada epilog. Nah, sederhananya sih kalau prolog itu ya pendahuluan, ya, atau pengantar sebuah dialog. Ya, biasanya di bagian prolog ini diutarakan atau disampaikan oleh dalang, ya. Nah, yang kemudian itu ada dialog. Dialog itu kan tadi percakapan, ya, yaitu percakapan antara tokoh dengan tokoh. Nah, di dalam dialog inilah yang kemudian membentuk alur sebuah cerita. Nah, jadi dari alur sebuah cerita tadi kan yang sudah kita bahas di bagian unsur tadi, yaitu dari orientasi pengenalan, kemudian pengenalan konflik, kemudian perkembangan konflik, sampai terakhir yaitu penyelesaian. Nah, yang terakhir itu adalah epilog. Epilog itu bisa dikatakan penutup dalam sebuah teks drama atau inti atau maksud yang ingin disampaikan oleh si pengarang di dalam sebuah teks atau di dalam sebuah pertunjukan drama.
Nah, jadi itulah 3 struktur dari teks drama. Nah, konsep dari teks drama yang gak kalah pentingnya yaitu struktur atau kaidah kebahasaan di dalam teks drama. Nah, kaidah kebahasaan di dalam teks drama apa saja? Nah, yang pertama itu ada kata kerja peristiwa. Kata kerja itu kan kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Nah, contohnya apa di situ kata kerja peristiwa? Ada menyuruh, menobatkan atau menyingkirkan. Nah, kata menobatkan, menyingkirkan itu kan merupakan kata kerja yang menunjukkan adanya peristiwa atau perbuatan yang dilakukan di situ. Nah, selanjutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu konjungsi artinya kata hubung. Temporal itu berkaitan dengan waktu. Jadi konjungsi temporal dalam teks drama itu berkaitan dengan kata hubung yang bertujuan untuk menunjukkan urutan peristiwa. Ya, contohnya misalnya ada kata sesudah, setelah itu, kemudian, mula-mula. Nah, itu adalah contoh dari konjungsi temporal. Nah, selanjutnya yaitu kalimat seru, suruhan, atau kalimat pertanyaan. Kalimat seru itu ditandai dengan penggunaan tanda baca seru. Misalnya di situ ada kalimat selamat pagi Bu. Nah, di situ kan menggunakan tanda seru. Nah, kemudian kalau misalnya pertanyaan ya ditandai dengan tanda baca tanya. Misalnya, Arya, kenapa sih kamu selalu usil? Nah, itu terkait tentang kalimat seru, suruhan, dan kalimat pertanyaan. Selanjutnya, penggunaan kata tidak baku dan kosakata percakapan. Nah, tentu di dalam sebuah teks drama, penggunaan kata tidak baku dan kosakata percakapan itu sangat banyak. Contohnya saja misalnya penggunaan kata kok, sih, dong, oh. Ya, misalnya kalau dalam sebuah kalimat misalnya bisa kita coba contohkan, kamu kok begitu? Kenapa sih kamu seperti itu? Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja yang dipikirkan atau yang dirasakan. Nah, contohnya di situ merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Nah, semua contoh itu kan berkaitan dengan hal-hal yang dipikirkan atau dirasakan. Nah, yang terakhir yaitu kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, maupun waktu. Contohnya misalnya kata yang menggambarkan sifat baik, mungkin ramah. Nah, kalau misalnya kata yang menggambarkan tempat, misalnya ramai, kemudian asri, dan sebagainya. Nah, tadi itu adalah konsep atau hal-hal penting yang harus kita ketahui di dalam memahami sebuah teks drama. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan pemahaman tersebut di dalam pembahasan soal berikut ini. Nah, di sini ada penggalan dari teks drama. Bacalah kutipan drama berikut ini dengan seksama. Brilian. Sekarang serahkan HP kalian. Kami akan minta uang tebusan. Mendorong Dimi masuk. Dimi, kami tidak bawa HP. Dengan nada gugup. Brilian, periksa kantongnya. Dimi, siap bos. Memeriksa kantong. Markus, ini tempat apa? Matanya melotot. Dimi, ruang penyimpanan berkas-berkas. Sambil meraba kantong si anak. Ini bos, HP-nya. Mengeluarkan HP N95. Brilian, tanyakan nomor HP orang tuanya, hubungi untuk minta tebusan. Dimi, siap bos. Nah, dari narasi atau penggalan teks drama tersebut, pertanyaannya, latar kutipan teks drama tersebut adalah A. Gudang, B. Kamar, C. Garasi, atau D. Rumah. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Nah, di situ terdapat kata kuncinya sebenarnya, yaitu pada kata tempat penyimpanan perkakas berkas.
Nah, jadi itu adalah kata kunci untuk kita bisa menjawab latar tempat tersebut. Maka otomatis kalau ada pernyataan tempat penyimpanan perkakas berkas, maka jawaban latar tempatnya adalah di gudang. Kenapa di gudang? Karena gudang itu adalah tempat penyimpanan. Apakah penyimpanan barang baru maupun barang bekas. Nah, selanjutnya kita coba membahas pertanyaan yang kedua. Ini juga sama, akan dihadirkan penggalan cerita. Nah, kita perhatikan kutipan drama berikut. Copet, copet, terdengar suara teriakan. Polisi, hei, berhenti. Dor, terdengar suara letusan. Pencopet, ampun pak. Penumpang, periksa kantongnya, hajar saja. Pencopet, ampun pak, saya mencopet karena anak saya sedang sakit. Polisi, sekarang ikut saya ke kantor polisi. Nah, pertanyaannya, konflik pada kutipan drama tersebut adalah A. Seseorang pencopet diperiksa polisi. B. Seseorang mencopet karena anaknya sakit. C. Seorang pencopet yang tertembak polisi. D. Seorang pencopet yang dibawa ke pos polisi. Nah, menurut kalian jawabannya apa ya? Nah, tentu sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu apa itu konflik. Konflik itu kan adalah permasalahan atau pertentangan yang dialami oleh tokoh atau permasalahan yang terdapat di dalam peristiwa tersebut. Nah, kita ketahui peristiwa tersebut dikarenakan adanya pencopetan, yaitu ada barang yang dicopet. Pelakunya tentu pencopet. Nah, ketika itu dilakukan oleh pencopet, tentu pencopet memiliki alasannya. Ternyata alasan pencopet melakukan itu karena anaknya sedang sakit. Maka dari situ dapat kita simpulkan konflik yang terdapat pada penggalan drama tersebut, yaitu pencopet melakukan hal itu karena anaknya sedang sakit. Nah, gimana? Mudah bukan? Nah, kita coba lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini juga sama, akan dihadirkan penggalan dari kutipan atau teks drama. Perhatikan teks drama berikut ini. Tersebutlah di sebuah perkampungan terdapat keluarga yang sangat miskin. Ketika itu tampak seorang anak menangis. Ibunya sedang duduk di depan tungku dengan matanya yang berlinang. Anak, "Ma, lapar. Ma, lapar." Ibu, "Sabar nak, sebentar lagi bapakmu membawa makan. Sabar ya sayang." Pertanyaannya, cuplikan drama pada kalimat bercetak miring tersebut dinamakan A. Prolog, B. Dialog, C. Monolog, D. Epilog. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, tentu kita sudah langsung mengarah kepada prolog. Kenapa? Karena kata atau kalimat yang bercetak miring itu merupakan bagian pengenalan atau pendahuluan di dalam sebuah teks drama, dan itu dituturkan oleh seorang dalang. Maka tidak mungkin itu dialog, karena dialog itu ada di bagian percakapan antara anak dengan ibunya. Kalau monolog itu percakapan yang dilakukan oleh diri sendiri, atau bisa dikatakan berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau epilog itu juga bukan epilog, karena itu bukan terletak di awal sebuah teks drama. Nah, mudah bukan? Selanjutnya, soal nomor 4. Bacalah kutipan teks drama berikut ini dengan seksama. Maksud, "Guru, terima kasih atas ilmu yang guru berikan kepadaku. Apalah artinya diriku andai tidak ada guru. Guru, maksud, kamu itu harus tahu, meskipun kita mempunyai ilmu hanya sedikit, namun tetap harus diberikan kepada orang lain." Istri masuk pun masuk ke ruangan membawa teh hangat.
Istri Masud, lebih baik kalau ngobrolnya sambil minum teh hangat, menyodorkan cangkir. Guru, bisa saja istri kamu, Ut. Pertanyaannya, suasana yang tergambar pada drama tersebut adalah A. Santai, B. Tegang, C. Haru, D. Seram. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus mencari kata kunci dari penggalan teks drama tersebut. Nah, menurut kalian jawabannya apa? Iya, jawabannya tentu suasana yang tergambar pada kutipan teks drama tersebut adalah suasana santai. Kenapa? Karena di situ terdapat kata kunci. Yang pertama, istri Masud masuk ke ruangan membawa teh hangat. Nah, kemudian kata kunci yang kedua, lebih baik kalau ngobrolnya sambil minum teh hangat. Nah, itu menunjukkan bahwa hal tersebut sedang dilakukan di dalam sebuah ruangan, bisa jadi ruangan keluarga dengan obrolan-obrolan yang santai. Nah, jadi cukup mudah bukan ketika menjawab pertanyaan terkait tentang teks drama. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan tentang drama-drama kehidupan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan tekan tombol lonceng agar tetap update video-video dari kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.